Selamat malam, selamat bertemu kembali di channel RNTP. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, senantiasa semua dalam keadaan sukacita dan selalu sehat. Sebelum kita membacanya, mari kita buka dari ayat Alkitab hari ini dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tiada henti kami mengucap syukur ya Bapa, dari hari lepas hari sehingga sampai saat ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami masih dapat ya Bapa berdiri tegak, berjalan dan menikmati semua yang Kau berikan. Itu karena kasih karunia-Mu. Dan malam ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami mendengarkannya, urapi hamba, dari mulut hamba berikan hikmat agar dapat menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kita hari ini tentang berhala di zaman modern. Berhala, tentang berhala ya. Mari kita baca. Jangan, dari ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ayat ini untuk kita zaman-zaman sekarang ini, kita selalu fokus untuk mencari kesenangan, mencari kekayaan, mencari uang dengan cara apapun. Kita sudah berhala itu suatu sarana berhala. Sedangkan kita diharuskan, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta di bumi, di surga. Dia pemilik di bumi dan di surga. Dia yang menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang benar-benar menjalankan semua firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Tetapi kita tidak bisa pungkirin saudaraku, saat ini memang kita lihat berlomba-lomba kita untuk memiliki mobil yang terbaru, HP yang terbaru, semua fasilitas. Rumah sudah dikasih, masih pingin yang bertingkat 2, bertingkat 3. Sudah dikasih, masih pingin lagi kita mencari yang lebih besar. Kita sudah menjadikan itu suatu berhala. Kita fokus kepada hal itu. Kita mengesampingkan Tuhan, memfokuskan harta itu. Itu yang kita alami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan ketamakan adalah penyembahan berhala. Kita bisa lihat di waktu susah,
masih dalam hubungan rumah tangga, masih bagus, bahagia. Tetapi setelah mendapatkan lebih, orang akan melakukan percabulan, perzinahan, kenajisan, hawa nafsu itu kan semua itu hawa nafsu. Ketamakan, kita mengumpulkan harta tanpa kita mau memberi kepada sesama, gereja, membantu saudara, tetangga, orang tua bahkan. Itu sudah kita memfokuskan kepada itu. Seharusnya kita mematikannya, mematikan hal-hal berhala tadi. Kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta, Maha segalanya. Tidak ada yang bisa melebihinya. Penyembahan berhala tidak hanya terbatas pada pemujaan patung, arca, itu tidak. Yang tadi itu kenajisan, hawa nafsu, ketamakan, keuangan, jabatan, itu suatu, kita gila hormat, itu berhala. Kita harus dihormatin orang. Kalau nggak dihormati orang, kita sibuk nih, aduh kenapa mereka tidak menghormati, oh karena aku seperti udah tidak ada punya, udah pensiun kah, atau aku sudah tidak punya apa-apa. Kenapa kita harus fokus ke sana? Seharusnya kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia masih menyertai kehidupan kita. Kita karena anugerahnya, bukan karena kehebatan kita. Tuhan itu pencemburu. Seperti di ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadamu atau kepadanya atau beribadah kepadanya. Kita menghambakan uang itu seperti itu, sudah beribadah kepada uang itu. Terus jabatan, kita sibuk dikejar, itu kita udah menyembah berhala. Minta dihormati, itu sudah menyembahan berhala. Tuhan itu, Allah itu cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa yang membenci Tuhan Yesus? Orang-orang yang mencari kekayaan dengan tipu daya, berselingkuh, merampok, tipu daya dengan cara untuk mencari apa yang dia inginkan. Itu sudah penyembahan berhala, saudaraku. Oleh sebab itu, keterikatan yang berlebihan pada hal-hal duniawi, seperti yang tadi, cinta uang, kekuasaan, bahkan hobi menggantikan Tuhan dalam hidup seorang. Ayat ini mengingatkan untuk kita menjaga hati dan pikiran untuk tetap fokus pada Tuhan. Menghindari segala penyembahan berhala dapat membuat kita kehilangan fokus pada Tuhan yang benar dan menyembah ciptaannya. Kita menyembah ciptaannya daripada pencipta. Itu kan sudah berhala. Masa kita harus menyembah yang diciptakan Tuhan? Kita harus percaya kepada seperti orang pintar, hal-hal menyerupai indigo, atau itu sudah berhala. Jadi bukan karena patung, arca, atau yang dibilang berbentuk salib. Bukan yang itu buatan manusia. Yang kita sembah itu Allah yang tidak terlihat tapi ada. Itulah Tuhan Yesus. Penyembahan di zaman modern saat ini bukan tentang yang tadi patung sama arca itu, tetapi juga tentang hal-hal lain yang kita terlalu prioritaskan di atas Tuhan. Contoh seperti ini, aku nanti ada suatu bisnis, langsung pakai kalkulator, hari ini aku berapa untungku, oh seperti ini, aduh sudah dilihat untungku sekian.
itu sudah berhala. Dia mengandalkan diri kan, tanpa mengandalkan Tuhan. Itu sudah memprioritaskan hal-hal lain untuk kesenangan dia. Akibat penyembahan berhala yang dapat membawa kita ke dalam dosa dan memisahkan kita dari Tuhan. Kan begitu banyak. Setelah dulu kita andalkan Tuhan, rajin berdoa. Waktu Tuhan Yesus berikanlah rezeki, limpahkanlah, berikanlah suamiku pekerjaan yang lebih baik, dikasih sama Tuhan. Tetapi setelah itu, dengan ada uang itu, dia pun mulai melakukan dosa, mulai mengandalkan diri sendiri, mencari uang dengan caranya berselingkuh, saksi dusta, dan lain-lain yang Tuhan tidak kehendaki. Itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita harus berhati-hati, saudaraku. Kita tidak terjebak dalam penyembahan berhala. Sembahlah Tuhan Yesus yang benar. Dan janganlah kamu menyembah berhala tadi. Mari, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita fokus pada Tuhan Yesus. Menyembah dan memuji namanya dengan tulus. Itu rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, menyembahnya. Kita fokus hanya kepadanya dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita takut dengan sarana yang tadi, yang berhala tadi itu, yang itu sudah menduakan Tuhan. Sebab ada tertulis di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan loh. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Janji saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetap kita berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jangan ada Allah lain di hati kita. Pasti Tuhan akan berikan semua yang kita inginkan, tanpa kita berharap dengan keuangan kita, dengan jabatan kita, karena itu adalah berhala zaman modern saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita fokus kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang maha segalanya di bumi maupun di surga. Dia pencipta, sang pencipta. Apapun akan diberikannya tanpa kita mengharapkan dari keuntungan apapun, dari keuangan kita, dari jabatan. Biar Tuhan yang mempromosikan kita dari jabatan kita. Dengan keuangan itu kita, biar Tuhan yang memberikannya. Itu bisa kita, uang itu pun bukan untuk jadi berhala bagi kita, untuk menumpuk, untuk membeli saat ini, aku harus dengan uang itu kukumpulkan, harus aku beli sesuatu saham atau apapun yang duniawi. Tidak. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Tuhan akan memberikannya semua yang kita ingini, tetapi dengan penuh kedamaian menerimanya, yaitu kita akan salurkan dengan baik, tanpa menumpuknya. Kita akan salurkan kemana yang membutuhkan pertolongan, ke gereja, ke panti asuhan, ke orang-orang miskin, ke panti jompo. Karena kita tidak berhalakan uang kita dan jabatan kita. Ya, saudaraku terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita fokus kepada Tuhan Yesus, jangan kepada berhala di dunia modern ini, agar
anak cucu kita diberkati dari keturunan pertama, kedua, ketiga. Tuhan akan berkati kita sampai ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan penuh kedamaian kita punya dan berbuah yang baik buat anak cucu kita. Dan kita juga harus menjadi teladan kepada keluarga kita agar kita tetap memfokuskan Tuhan, bukan memfokuskan sarana yang diberikan Tuhan untuk menjadi berhala, tetapi tetap kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran. Senantiasa firman ini berkenan dan menjadi remah di hati kita. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu tentang berhala di dunia modern ini. Agar kami ya Bapa tidak selalu fokus kepada harta duniawi, jabatan, dan kenajisan, perselingkuhan, dan hal-hal yang tidak Kau inginkan. Kami hanya fokus di hati kami hanya kepadamu. Kami tulus ya Bapa memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab ya Bapa, Engkau akan memberikan semuanya itu ya Bapa, dan kami menerimanya dengan baik. Segala yang Engkau beri, seperti Engkau beri firmankan di Matius, agar kami ya Bapa fokus kepadamu. Kau akan menambahkan semuanya dengan penuh kedamaian. Senantiasa itu pun dapat diterima dan dapat dinikmati dengan baik. Bapa dalam surga, begitu juga ya Bapa, saat ini ada yang berbeban berat dalam kesusahan, dalam keuangan. Ya Bapa, biarlah kami selalu menyembah Engkau, bukan mempercayai yang tidak baik dunia ini, keuangan, tapi kami fokus, kami tetap berharap kepadamu, Engkau akan memberikan apa yang kami ingini. Begitu juga dengan orang yang sakit. Ya Bapa, sembuhkan mereka yang sakit apapun ya Bapa, agar mereka selalu yakin, percaya. Apabila mereka yakin, percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Kesembuhan akan terjadi yang Kau berikan kepada hamba ya Bapa. Karena yakin, percaya, dan berharap dengan tulus Engkau memberikan kesembuhan bagi hamba. Agar senantiasa saudaraku terkasih juga yang mendengarkan firman ini selalu yakin dengan tulus tidak ada ilah lain selain Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat sembuh, dapat pulih, dan mereka dapat hidup damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa, begitu juga Engkau telah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami, doa yang sempurna, agar kami bersama-sama mengucapkannya. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah agar kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, agar Tuhan selalu memberikan
pemahaman iman melalui hamba-Mu ini, dan senantiasa saudaraku terkasih, kita selalu sukacita, bahagia, dan tetap fokus kepada Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.